Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 dari mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 2 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Pengujian Pengendalian dan Substantif Terhadap Pendapatan dan Beban. Di mana kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri Ridho Fadilah Tambunan dengan NIM 1816040002, yang kedua Rizky Suri Abdillah dengan NIM 1816040017, dan yang ketiga Muhammad Ari dengan NIM 1816040002. Adapun pembuat materi pertama akan disampaikan oleh Rizky Surya Abdillah. Baik kawan-kawan, hari ini kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan pendapatan, apa itu yang dimaksud dengan beban, bagaimana pengukuran pada pendapatan dan beban, bagaimana pengungkapannya untuk pendapatan dan beban, dan juga bagaimana penyajiannya. Satu, pengertian pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan pertambahan laba yang berasal dari kegiatan utama perusahaan. Biasanya dinyatakan dalam satuan moneter. Secara garis besar, konsep pendapatan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi ilmu ekonomi dan juga dari segi ilmu akuntansi. Ada beberapa pendapat dari para ahli dan juga asosiasi akuntansi, seperti Panton, Committee of Accounting Concept and Standard of the America, FASB nomor 6, APB Statement nomor 4, dan PSAK nomor 23. Dua karakteristik pendapatan. Saya pertama sumber pendapatan, yaitu adalah tambahan jumlah rupiah aktiva perusahaan dapat berasal dari transaksi modal ataupun laba dari penjualan aktiva yang bukan merupakan barang dagangan. Nah, yang kedua, produk dan kegiatan utama perusahaan itu berasal dari operasi. Produk yang dihasilkan perusahaan dapat berupa barang atau jasa. Produk perusahaan diartikan meliputi seluruh barang atau jasa yang disediakan oleh perusahaan yang diserahkan kepada konsumen atau dijual pada konsumen tanpa memandang jumlah rupiah relatif tiap jenis produk tersebut atau sering tidaknya produk tersebut dihasilkan. Yang ketiga, jumlah rupiah pendapatan dan proses penandingannya. Penandingan pendapatan merupakan jumlah rupiah dari harga jual per satuan kuantitas terjual atau laba rugi terjadi setelah pendapatan dan biaya dibandingkan. Tujuan pernyataan ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pendapatan yang timbul di transaksi dan peristiwa ekonomi tertentu. Permasalahan utama dalam akuntansi untuk pendapatan adalah menentukan saat pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dan manfaat ini dapat diukur dengan andal. Pernyataan ini mengidentifikasikan keadaan yang memenuhi kriteria tersebut agar pendapatan dapat diakui. Pernyataan ini juga memberikan pedoman praktis dalam penerapan kriteria tersebut. Pernyataan ini tidak mengatur tentang pendapatan yang timbul dari perjanjian sewa, dividen yang timbul atas investasi yang dilakukan dengan metode ekuitas, kontrak asuransi, perubahan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan atau pelepasannya, dan perubahan nilai aset lancar lainnya, ekstraksi hasil tambak. Pendapatan hanya meliputi arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh entitas itu sendiri. Dalam hubungan keagenan, arus masuk bruto manfaat ekonomi mencakup jumlah yang ditagih untuk kepentingan provinsial ataupun finansial dan tidak dapat mengakibatkan kenaikan ekuitas entitas lainnya. Jumlah yang ditagih atas nama peserta bukanlah merupakan pendapatan, sebaliknya pendapatan adalah jumlah komisi yang diterima. Yang ketiga, pengurangan pendapatan. Pendapatan diukur dengan nilai wajar, imbalan, dan diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pengguna aset tersebut. Yang ketiga, pada umumnya imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dengan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Tingkat bunga tersirat digunakan adalah yang paling mudah ditentukan antara tingkat bunga yang berlaku bagi instrumen yang serupa di suatu penerbit dengan penilaian kredit yang sama atau suatu tingkat untuk mengurangi nilai nominal instrumen tunai ini dari barang atau jasa. Bila barang atau jasa dipertukarkan atau barter untuk dengan jasa ataupun sifat nilai yang sama, maka pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. 4. Pengidentifikasian transaksi. Yang pertama, penjualan barang. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, entitas telah membedakan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengolahan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun
melakukan pengendalian efektif atas barang yang telah dia jual. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang keempat, besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas tersebut. Yang kelima, biaya yang terjadi akan sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal. Nah, untuk mengetahui pada saat kapan penjualan sudah dapat mengakui tergantung pada perjanjian jual beli yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk penjualannya, untuk si pembeli, itu adalah persediaan persediaan PPN masukan di debit. Utangnya adalah utang usaha dikreditkan dan kreditnya itu ditambah diskon pembelian jika ada potongan pembelian ataupun penjual memberikan diskon untuk sang pembeli. Bila salah satu kriteria di atas tidak dipenuhi, maka pendapatan harus ditangguhkan. Pendapatan tidak diakui apabila entitas tersebut menahan risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan dalam berbagai cara. Misalnya, 1. Jika perusahaan menahan kewajibannya sehubungan dan pelaksanaan suatu hal yang tidak memuaskan yang tidak dijamin oleh ketentuan jaminan normal. Yang kedua, jika penerimaan pendapatan dari penjualan bergantung pada pendapatan pembelian dari penjualan barang yang bersangkutan. Yang ketiga, jika pengiriman barang bergantung pada instalasinya dan instalasi tersebut merupakan bagian signifikan dari kontrak yang belum diselesaikan oleh entitas. Dan yang keempat, jika pembeli berhak membatalkan pembelian berdasarkan alasan yang ditentukan dalam kontrak dan entitas tidak dapat memastikan apakah akan jadi retur. Selanjutnya yaitu penjualan jasa. Jika hasil transaksi penjualan jasa dapat diestimasi secara handal, maka pendapatan sehubungan dan transaksi tersebut diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir acuan pada tingkat penyelesaian dan transaksi pada akhir periode pelaporan. Hasil transaksi dapat diestimasi secara andal jika seluruh kondisi berikut dapat dipahami, di mana kondisi tersebut yang pertama, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang kedua, kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Dan yang keempat, biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal. Entitas pada umumnya dapat membuat estimasi andal setelah entitas mencapai persetujuan dengan pihak lain mengenai hal-hal berikut dalam transaksi. Yang pertama, hak masing-masing pihak yang pelaksanaannya dapat dipaksakan secara umum terkait dengan jasa yang diberikan dan diterima pihak tersebut. Yang kedua, imbalan yang dipertukarkan. Dan yang ketiga, cara dan persyaratan penyelesaian. Tingkat penyelesaian suatu transaksi dapat ditentukan dengan berbagai metode, tergantung pada sifat transaksi. Metode tersebut dapat meliputi: yang pertama, survei pekerjaan yang telah dilaksanakan. Yang kedua, jasa yang dilakukan. Atau yang ketiga, proporsi biaya yang timbul hingga tanggal tertentu dibagi estimasi total biaya transaksi tersebut. Selanjutnya yaitu bunga, royalti, dan dividen. Pendapatan dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen jika yang pertama, kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kedua, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Pengakuan pendapatan diakui dengan dasar sebagai berikut. Yang pertama, bunga diakui menggunakan suku bunga efektif sesuai dengan PSK Pasal 55 Revisi 2006 Paragraf 08 dan PA 17/20. Royalti diakui dengan dasar akural sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. Yang ketiga, dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Yang kelima yaitu pengungkapan pendapatan. Entitas mengungkapkan: yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkatan penyelesaian transaksi penjualan jasa. Yang kedua, jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut, termasuk pendapatan yang berasal dari penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti, dividen. Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan. Selanjutnya yaitu beban. Yang pertama, pengertian beban. Pada umumnya beban atau expense sering dijadikan sinonim dengan kata biaya atau cost. Tetapi menurut Sumarso tahun 2013, beban dapat didefinisikan sebagai aliran keluar terukur dari barang atau jasa yang kemudian ditandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba atau sebagai penurunan dalam aktiva bersih
sebagai akibat dari penggunaan jasa ekonomis dalam menciptakan pendapatan atau pengenaan pajak oleh badan pemerintah. Beban dalam artian luas termasuk semua biaya yang sudah habis masa berlakunya yang dapat dikurangkan dari pendapatan. Ketika perusahaan kemudian menjual bahan baku tersebut yang sudah diolah menjadi barang jadi, biaya dari bahan baku dibukukan sebagai beban di laporan laba rugi. Setiap beban adalah biaya, tetapi tidak semua biaya adalah beban. Contoh, aktiva adalah biaya, tetapi belum menjadi beban. Yang kedua, karakteristik beban meliputi yang pertama penurunan aktiva, kedua kenaikan kewajiban, dan yang ketiga operasi utama yang berkesinambungan. Yang ketiga, jenis-jenis beban. Menurut Sumarso ada dua jenis beban. Yang pertama, beban administrasi dan umum atau general and administrative expense, dan yang kedua beban penjualan atau selling expense. Tetapi secara keseluruhan jenis beban pada setiap perusahaan itu sama, hanya terdapat beberapa jenis beban yang tidak ada pada perusahaan lain. Perusahaan jasa. Pada perusahaan jasa jenis beban hanya satu, yaitu beban usaha. Tetapi beban usaha ini terbagi pada beberapa jenis juga, yaitu beban gaji. Contohnya, membayar gaji karyawan selama bulan Maret sebesar 10 juta rupiah, merupakan pengeluaran perusahaan atau beban yang dicatat di laporan laba rugi dengan saldo normal di debit. Jurnalnya itu beban gaji di debit 10 juta dan kas di kredit 10 juta. Yang kedua, beban sewa. Yang ketiga, beban perlengkapan. Yang keempat, beban bunga atau interest expense. Yang kelima, beban serba-serbi atau miscellaneous expense. Selanjutnya, perusahaan dagang. Pada perusahaan dagang, karena terjadi penjualan, maka terdapat beban yang berhubungan dengan penjualan atau kegiatan utama perusahaan. Dengan yang pertama, beban penjualan atau selling expense. Yang kedua, beban administrasi umum. Ketiga, beban lain-lain. Perusahaan manufaktur meliputi beban biaya pokok atau cost of goods sold. Yang kedua, beban operasi atau operating expense. Yang ketiga, beban lain-lain atau other expense. Beban mencakup beban akrual atau accrued expense. Yang kedua, beban kredit macet atau bad debt expense. Yang ketiga, beban operasional. Yang keempat, beban penyusutan. Yang kelima, beban yang ditangguhkan. Dan yang keenam, beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Yang keempat, pengakuan beban. Menurut IAI dalam bukunya Standar Akuntansi Keuangan 2007, pengakuan beban adalah sebagai berikut, di mana beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang ditimbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Kalau manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tak langsung. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Hal ini sering diperlukan dalam pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aktiva seperti aktiva tetap, goodwill, paten, merek dagang. Prosedur alokasi ini dimaksudkan untuk mengakui beban dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat ekonomi aktiva yang bersangkutan. Beban diakui dalam laporan laba rugi berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, adanya beban penurunan aktiva tetap yang digunakan oleh perusahaan, misalnya aktiva tetap. Yang kedua, adanya proses produksi untuk menghasilkan barang-barang atau jasa. Yang ketiga, adanya kewajiban perusahaan terhadap karyawan, misalnya pembayaran gaji dan upah. Dan yang keempat, adanya kewajiban perusahaan tanpa diiringi dengan perolehan aktiva. Yang kelima, pengukuran beban. Dalam mengukur beban dalam satu periode akuntansi, dibutuhkan berbagai keputusan atau pertimbangan untuk menentukan bagaimana beban tersebut akan dialokasikan pada periode-periode selanjutnya yang menunjukkan adanya pendapatan. Dalam hal tersebut, berbagai standar akuntansi yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman. Oleh karena itu, pengukuran beban dapat didasarkan pada setara kas atau kas ekuivalen, kas pengganti atau cost masukan terkini atau replacement cost atau current input, dan cost historis. Yang keenam, penyajian beban. Laporan laba rugi dapat disusun dalam dua langkah. Langkah yang pertama single step atau langkah tunggal, dan langkah yang kedua yaitu multi step atau langkah ganda. Laporan laba rugi hendaklah memuat beberapa hal. Yang pertama, menuliskan nama perusahaan. Yang kedua, menyajikan periode laporan. Yang ketiga, menyajikan pendapatan dan beban. Beban ditulis secara rinci dan lengkap. Dan yang keempat yaitu menuliskan jenis laporannya, dalam hal ini laporan laba rugi.
selanjutnya mengenai audit atas pendapatan dan beban. Untuk menentukan apakah akun pendapatan dan beban dalam laporan keuangan sudah disajikan dengan wajar sesuai dengan GAAP, audit harus mengecek apakah masing-masing dari total pendapatan dan beban sudah dimasukkan dalam laporan laba rugi dan laba bersih tanpa salah saji materialnya. Dua konsep berikut dalam audit akun pendapatan dan beban merupakan hal penting dalam mempertimbangkan tujuan laporan laba rugi. Yang pertama yaitu kesesuaian antara periode pendapatan dan beban diperlukan untuk menentukan hasil yang benar. Yang kedua, penetapan prinsip akuntansi yang konsisten dalam beberapa periode penting untuk perbandingan. Yang selanjutnya yaitu prosedur analitis. Dalam menentukan prosedur analitis ini, kemungkinan saja akan terjadi salah saji. Mari kita lihat hal-hal yang akan terjadi. Dari prosedur analisis mengenai perbandingan beban individu dengan beban sebelumnya. Kemungkinannya yang akan terjadi salah sajinya, yang pertama yaitu lebih saji atau kurang saji pada saldo akun beban. Yang kedua yaitu prosedur analitisnya membandingkan beban individu anggaran. Kemungkinan salah sajinya terjadi lebih saji atau kurang saji akun neraca yang akan mempengaruhi akun laporan laba rugi. Misalnya salah saji persediaan pengaruh harga pokok penjualan. Prosedur analisis berikutnya yaitu membandingkan persentase laba kotor dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan salah sajinya terjadi yaitu salah saji harga pokok penjualan dan persediaan. Prosedur analisis berikutnya membandingkan rasio pemutaran persediaan dengan tahun sebelumnya, dan kemungkinan salah saji yang akan timbul yaitu salah saji beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Selanjutnya yaitu membandingkan beban asuransi dibayar di muka dengan tahunan, dan kemungkinan salah saji yang akan terjadi salah saji beban komisi dan komisi akurat. Selanjutnya itu membandingkan beban komisi dibagi dengan penjualan dengan rasio tahunan sebelumnya. Kemungkinan salah saji yang akan timbul salah saji beban manufaktur individual dan akun neraca terkait. Yang selanjutnya membandingkan beban manufaktur individual dibagi biaya total manufaktur dengan rasio tahunan sebelumnya. Kemungkinan salah sajinya tidak ada. Yang kedua yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Baik pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi berdampak simultan terhadap verifikasi akun neraca dan laporan laba rugi. Sebaliknya, pengendalian dan salah saji yang tidak memadai dapat ditemukan melalui pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dan mengindikasikan kemungkinan salah saji baik pada laporan laba rugi maupun neraca. Yang ketiga yaitu pengujian perincian saldo akun analisis beban. Audit harus menganalisis jumlah yang termasuk dalam akun laporan laba rugi. Meskipun pengujian telah dilakukan, analisis akun beban melibatkan penyelidikan audit terhadap dokumen pendukung untuk masing-masing transaksi dan perincian atas total akun beban jenis dokumen tersebut, sama dengan yang digunakan untuk memeriksa transaksi sebagai bagian dari pengujian transaksi akuisisi. Yang keempat yaitu pengujian perincian saldo dan alokasi. Beberapa akun beban dihasilkan dari alokasi atau akuntansi yang mana bukan termasuk transaksi real. Contohnya adalah beban depresiasi, depresi, dan amortisasi hak cipta dari biaya katalog.